Saudara sekalian yang kekasih, dewasa ini kita melihat fenomena alam yang aneh. Kalau tahun 70-an, kita sudah pasti tahu kapan hujan turun, kapan hujan berhenti. Kita tahu kapan musim hujan, kapan musim kering. Tetapi sekarang kita melihat musim tak terprediksi. Bukan hanya itu, nyata-nyata alam menjadi tidak ramah. Bukan hanya gelombang pasang dan gelombang tinggi yang melanda 11 wilayah Indonesia minggu ini. Hal ini seharusnya saudaraku membuat kita menjadi lebih menyadari betapa rentannya manusia. Bukan hanya gelombang ombak tapi juga tsunami yang dahsyat. Gempa bumi, lumpur panas, hawa panas, angin tornado. Dari Katrina, Margareta, nanti Ana, Ani. Badai Katrina, lalu Margareta, nanti Ana, Ani. Tukiyem, Tulkinem, apalagi. Ini yang membuat kita menjadi menyadari betapa rentannya manusia. Belum epidemi penyakit, antrak, sapi gila. Dulu hanya ada anjing gila, sekarang sapi ikut-ikutan gila. Dulu hanya manusia yang bisa flu, sekarang burung flu burung. Kalau dulu hanya ada demam, sekarang demam berdarah. Belum flu tulang, waduh. Flu perut, waduh. Ini yang membuat manusia seharusnya menjadi lebih menyadari betapa rentannya hidup ini. Betapa rentannya hidup ini. Orang kalau lagi banyak uang, saudara, tubuhnya sehat, dokter menyatakan sehat, manusia menjadi sombong. Manusia menjadi sombong. Dan kesombongan manusia itu nampak dari ketidaksediaannya taat kepada Bapa. Taat kepada Dia Sang Pencipta. Tidak taat kepada Sang Khalik. Ketidaktaatan itulah kesombongan. Mari kita melihat 1 Petrus pasal 1. Ayat 24 dan ayat yang ke-25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudara, kata hidup di sini dalam terjemahan lain diterjemahkan flesh, daging. Daging manusia ini seperti rumput. Dan keindahannya, cantiknya, gantengnya, dengan segala aksesoris yang dikenakan dari baju, anting, gelang, kalung, seperti bunga rumput. Bunga rumput itu hanya tahan 1 hari. Pagi merekah, sore sudah menjadi layu. Dan ini sesuai firman Tuhan, pada hari engkau makan buah itu, kamu akan mati. Saudaraku, ini manusia yang rentan, saudara. Manusia yang rentan. Begitu banyak ancaman, begitu banyak bahaya di sekitar kita. Tetapi Tuhan memprotek manusia itu sempurna. Bukan hanya orang Kristen, orang-orang non-Kristen pun ikut terprotek. Bagaimana Tuhan membuat suhu udara di sekitar atmosfer bumi ini stabil. Kalau bumi ini suhunya dinaikkan 10 derajat saja, atau 20 derajat, kita semua jadi yakiniku. Atau diturunkan 40 derajat, wah, kita jadi es mambu. Tuhan buat sempurna. Lapisan bumi yang sangat sempurna ini menahan ledakan-ledakan yang dahsyat dalam bentuk kawah api dari perut bumi. Sangat sempurna. Belum rotasi bumi, revolusi bumi. Sangat sempurna.
planet berputar pada orbitnya sangat sempurna, saudara. Tuhan memprotek manusia dengan sangat sempurna sebenarnya. Makanya seharusnya manusia tidak perlu takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh. Walaupun tubuh ini, saudaraku, pada akhirnya juga akan layu. Tapi sementara hidup di dunia, jangan takut. Apalagi anak-anak Tuhan, jangan takut. Pasti diprotek Tuhan. Tapi masalahnya, manusia takut tidak dengan Tuhan. Tuhan yang berkuasa bukan saja membunuh tubuh, tetapi juga membuang jiwa ke dalam neraka. Manusia karena takut terhadap sesuatu yang membunuh atau dapat membunuh tubuh, sehingga tidak takut kepada Tuhan. Karena tidak takut kepada Tuhan, maka tidak taat kepada Tuhan. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jiwa maupun tubuh. Lah, kok ada tubuh lagi di situ? Saya beritahu nanti. Kalau rumput hari ini segar, layu, kering, dibakar, selesai. Tetapi manusia, tubuh manusia ini kalau sudah layu menjadi busuk. Kalau rumput kering masih bisa dipakai buat kasur. Tapi kalau tubuh manusia mati, busuk. Namun masalahnya bukan hanya di situ. Rumput kering dibakar selesai. Tapi manusia yang punya tubuh rentan ini mati setiap saat. Mati pada waktunya. Dikubur karena busuk. Jiwa rohnya kekal. Jiwa roh inilah yang harus menanggung resiko dari sementaranya tubuh ketika hidup di dunia. Yang umurnya seperti rumput itu, pada hari ini kamu akan mati. Kalau rumput kering dibakar selesai. Tapi kalau manusia, tubuhnya pasti akan mati. Bisa mendadak, bisa setiap saat, atau pada waktunya. Jiwa rohnya ini kekal. Jiwa roh inilah yang akan mempertanggungjawabkan, saudaraku, seluruh tindakan hidup ketika tubuhnya belum layu. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kita kembali kepada 1 Petrus pasal 1 tadi. 1 Petrus pasal 1 tadi, saudara, ketika kita membaca, saudara, ayat yang ke-24, rumput menjadi layu dan bunga rumput akan gugur, musnah, lenyap pada saatnya atau pada waktunya. Tetapi ayat 25 mengatakan apa? Coba perhatikan. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Apa hubungannya dengan rumput dan firman yang kekal? Coba perhatikan. Pasti dua ayat tadi itu punya pertalian. Walaupun kelihatannya tidak ada hubungan. Rumput menjadi layu, bunga rumput menjadi gugur. Tetapi firman kekal. Apa hubungannya ini, saudara? Saudaraku sekalian yang kasih. Firman itu kekal. Tentu firman yang dimaksud di sini bukan hanya firman yang tertulis dengan huruf dan menjadi buku. Bukan hanya firman yang dipercakapkan lewat diskusi di sekolah Alkitab atau dikhotbahkan di mimbar atau menjadi bahan percakapan di kelompok sel. Tetapi firman di sini adalah firman yang diperagakan. Firman yang diperagakan. Firman yang dipersonifikasikan. Firman yang dilakukan. Jadi, sementara tubuh kita hidup, yang rentan seperti rumput tadi, hendaknya tubuh kita dipakai untuk memperagakan firman. Kalaupun tubuh ini, saudaraku sekalian, akan mati, tetapi apa yang pernah diperagakan oleh tubuh ini selama tubuh itu hidup
akan memiliki akibat kekal atas jiwa dan rohnya. Nah, saudara ikuti terus apa yang saya katakan. Ada sesuatu yang luar biasa di sini, saudara. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Tuhan Yesus ini adalah peragaan dari firman. Ketika Tuhan Yesus mati, dia dikubur. Tapi dia bangkit. Dengan tubuh kemuliaan, tubuh fisik yang bisa disentuh. Yang bisa makan ikan serta minum anggur. Ya. Dengan tubuh kebangkitan, dia naik ke surga, saudara-saudara. Dia naik ke surga. Tubuh yang memperagakan firman atau kehendak Bapa. Nah sekarang kita punya tubuh berdosa, saudara. Tubuh yang berdosa. Tetapi Tuhan melahirkan kita lewat firman-Nya. Kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kita menjadi anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, hidup kita harus disita untuk belajar memperagakan firman. Belajar melakukan firman. Tentu kita tidak bisa sempurna dalam satu hari. Maka ada gereja dan penggembalaan. Ketika tubuh kita terus bertumbuh. Maksud saya hidup kita bertumbuh dalam memperagakan firman. Satu kali ketika tubuh ini harus mati. Tidak apa-apa. Sebab suatu hari nanti sesuai janji Tuhan. Tubuh ini akan dibangkitkan. Dan kita akan menerima tubuh kemuliaan seperti Yesus. Nanti kita akan menemukan kesimpulan. Bahwa orang-orang yang tubuhnya dimuliakan bersama-sama Yesus. Orang-orang yang menerima tubuh kemuliaan seperti Yesus. Dan dimuliakan bersama-sama Tuhan Yesus. Adalah orang-orang yang selama hidupnya memperagakan firman. Tidak memperagakan firman artinya tidak taat. Itu orang-orang sombong yang tidak menghormati penciptanya atau Khaliknya. 1 Petrus pasal yang pertama tadi, ayat 25-26 telah kita baca. Sekarang ayat 22, saudara. Supaya kita mengerti maksud dari mengapa Petrus menulis mengenai hidup ini seperti rumput. Ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Terus. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Terus. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Saudara menemukan tadi penjelasan. Kamu menyucikan dirimu dalam ketaatan kepada kebenaran. Betul? Coba perhatikan ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Ya, begini saudara-saudara, begini. Tadi juga disebutkan dalam ayat tadi kita telah dilahirkan oleh firman Allah yang berkuasa. Kita ini orang berdosa, tubuh kita tubuh maut. Ada hasrat dosa, sinful nature di sini saudara-saudara. Tapi ketika kita mendengar firman bahwa ada juru selamat yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Kita berkata, aku percaya kepadamu. Aku menerima Engkau Tuhan. Ampuni dosaku. Dosa-dosa kita disucikan. Yaitu perbuatan masa lalu kita. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Kita diangkat sebagai anak-anak Allah karena kita dilahirkan oleh firman itu. Mengalami born again atau anakinao. Dilahirkan dari atas. Nah sekarang sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus belajar terus untuk memperagakan setiap firman yang tertulis dalam Alkitab ini.
Tuhan Yesus menjadi teladan atau contohnya. Dialah firman yang jadi manusia. Dia telah memperagakan firman dengan sempurna. Taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Maka aku sebagai orang yang dipilih Tuhan untuk dimuliakan dengan tubuh kemuliaan bersama dengan dia. Selama tubuhku ini hidup, yang singkat seperti rumput itu, aku belajar memperagakan firman. Dan itulah urusan gereja. Itulah pekerjaan gereja dan hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Tapi banyak orang yang hari ini tidak mengerti hal ini, saudara. Sudah percaya Tuhan Yesus, jadi anak Tuhan, puji Tuhan. Oh, masalahku akan diselesaikan, problemku akan ditolong, beres ya. Nanti kalau mati dengan otomatis bergulir masuk surga. Seolah-olah ke surga itu keberuntungan dan masuk neraka itu kecelakaan. Padahal respon kita terhadap panggilan Tuhan untuk menyelamatkan kita, respon kita sangat dibutuhkan. Taat kata itu penting, taat kata itu penting, saudaraku. Jadi selama kita hidup kita taat. Ketaatan itu menyucikan kita. Kita orang berdosa yang memperagakan nafsu setan, kehendak setan, sabdanya setan. Sekarang kita jadi anak Tuhan yang memperagakan sabdanya Tuhan, firmannya Tuhan. Itu kita sucikan, saudaraku, lewat ketaatan. Sampai kepada satu titik di mana kita sungguh-sungguh menjadi seseorang yang memuaskan hati Bapa di surga. Filipi pasal 3. Ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Terus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ya, lebih mulia. Kenapa? Karena tubuh ini seperti rumput. Hari ini hidup, besok mati. Segala keindahannya seperti bunga rumput yang mekar sejenak lalu layu. Tidak ada artinya dibanding dengan kemuliaan kekal. Terus. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Harus berani melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah. Dan menganggapnya tidak berarti. Supaya aku memperoleh Kristus. Tidak bisa tidak supaya aku memperoleh Kristus. Alkitab berkata kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu tidak bisa takut kepada dunia, juga takut kepada Tuhan. Tidak bisa. Kalau orang takut dunia, dia nggak takut Tuhan. Demi supaya makan kenyang, terhormat, aman nyawanya, dia tidak taat, dia korupsi, dia berbuat jahat, dia sewenang-wenang. Dia tidak takut sama Tuhan. Tapi kalau orang takut Tuhan, dia nggak takut dunia. Dia kerja jujur walaupun gaji kecil. Dia nggak takut terancam karena dia diproteksi Tuhan. Pasti diproteksi Tuhan. Nah, kalau saudara sekarang diiming-imingi orang, mari saya doakan saudara. Pasti usahamu akan diberkati. Saya doakan saudara, tubuhmu akan sehat. Saya doakan saudara, rezekimu lancar. Itu bohong. Sebab lancar tidaknya rezekimu, sehat atau sakitnya tubuhmu, tergantung keputusanmu. Ini salah. Saudara harus takut Tuhan. Saudara tidak akan takut dunia. Kalau saudara takut Tuhan, saudara menjadi pewaris kerajaan Allah. Dengan takut Tuhan berarti Anda akan taat kepada Tuhan. Dan orang calon penghuni surga, pasti sementara hidup di dunia diprotek Tuhan. Tapi apakah doa tidak penting? Doa penting, saling mendoakan. Bukan satu arah seperti dukun sakti. Bukan satu arah seperti satu sosok setengah dewa yang seolah-olah berkat Tuhan mengalir lewat hidupnya. Alkitab mengatakan pengantara kita hanya satu, Yesus. Dan saudara jangan dibodohi dengan hal seperti ini. Sehingga saudara menjadi orang-orang Kristen yang tidak bertumbuh. Karena Anda selalu bergantung pada kekuatan orang lain. Saudara harus bergantung kepada Tuhan sendiri. Dan bersahabat dengan Tuhan sendiri. Amin. Teruskan. Ayat 9.
Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Ya, berada dalam Dia bukan karena kebenaranku, bukan karena aku telah baik, bukan karena dulu aku baik, bukan karena aku dulu sopan, bukan karena aku dulu suci, tidak. Terus. Bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Karena kepercayaan kepada Kristus. Nah, ini yang saudara ketahui, harus saudara terima supaya kita tidak menjadi sombong. Sampai kapanpun kita tidak pernah bisa sombong. Karena kita menerima keselamatan karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib karena dosa kesalahan kita. Aku percaya kepada Yesus maka Tuhan mengampuni dosaku. Aku percaya kepada Tuhan Yesus, Dia Tuhan dan Juru Selamatku. Maka hubunganku dengan Bapa dipulihkan. Aku boleh menjadi anak Allah. Bukan karena perbuatan baik. Saudara sekalian, misalnya ya. Saudara sekalian, saya menjadi anak Tuhan, jadi hamba Tuhan. Karena memang dari dulu saya ini suci, saudara. Tuhan kagum sama saya, saudara. Tuhan kagum sama saya, saudara. Saya baik hati. Saya murah hati. Saya suka memberi. Saya tidak pernah bohong. Saya orang baik. Maka Tuhan memilih saya, saudara. Waduh, kalau begini saudara, itu pasti salah. Dan saya bicara ini bukan karena menunjukkan untuk siapa-siapa, tidak. Saya hanya mau menunjukkan bahwa firman Tuhan mengatakan orang yang mengaku tidak bersalah, tidak ada kebenaran padanya. Semua kita orang berdosa. Paulus juga orang berdosa. Semua kita orang yang seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kalau kita diselamatkan karena Tuhan mengasihi kita. Tapi masalahnya setelah kita selamat lalu bagaimana? Teruskan. Setelah kita jadi anak lalu bagaimana? Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Sekarang aku harus mengenal Yesus. Sebab Dia Allah yang jadi manusia. Dia memperagakan kehidupan yang taat kepada Bapa. Model ini loh yang harus ku contoh. Ini loh kehidupan yang berkualitas. Bukan karena aku punya berlian 30 karat sampai miring kepalaku. Bukan karena bajuku mewah. Aku harus mengenal Dia karena Dia contohku. Kalau Siddhartha Gautama, ia memiliki murid-murid yang taat kepadanya. Saudara, murid-muridnya berkepala botak seperti pemimpinnya. Pakai baju yang sama seperti Siddhartha. Bahkan pakai sendal yang sama dan berkehidupan yang sama. Coba lihat tetangga-tetangga kita yang beragama Muslim. Begitu patuh kepada pimpinannya. Sampai ikuti cara berpakaian tokoh-tokoh mereka. Bajunya, jambangnya, jenggotnya, serbannya. Nah sekarang saya tanya kepada orang Kristen. Saudara ikut Yesus, apanya yang saudara contoh? Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan saya ini, apa yang kita contoh? Kalau Paulus berkata, aku mau mengenal Dia. Karena Dia Allah yang menjadi manusia dan memperagakan firman. Aku harus mencontoh hidupnya. Mengenal Dia. Terus kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya. Aku harus mengalami bahwa Dia hidup. Saudara jangan merasa dilupakan Tuhan. Anak tiri atau diabaikan. Karena Anda tidak pernah mendapat penglihatan. Anda gak pernah melihat Tuhan Yesus. Gak pernah berdoa lu merinding-merinding. Atau cahaya putih syut memancar. Anda tidak pernah mengalami perkara-perkara yang spektakuler. Saudara, kita harus yakin bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu bersama kita. Dia mendampingi kita di seluruh kehidupan kita. Bahkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Walaupun Dia tidak hadir secara real, secara fisik maksud saya. Tapi kita percaya Dia bersama kita. Dan temukan Tuhan geraknya. Bahkan dari gerak yang paling halus. Kita tahu Dia ada di situ.
Mengenal kuasa kebangkitannya artinya bahwa dia bangkit. Dan aku mengalami dia yang bangkit. Tidak harus lewat mujizat. Tidak harus lewat sebuah perkara yang spektakuler dari miskin mendadak kaya. Tapi dalam seluruh gerak hidupku dia pelihara aku. Jangankan aku, orang kafir yang tidak kenal Yesus pun dipelihara oleh Bapakku. Apatah lagi aku. Terus ini maju lagi, lebih dahsyat lagi. Persekutuan dalam penderitaannya. Persekutuan dalam penderitaan, membela pekerjaan Bapak. Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapak, menderita. Nah, kita juga ikut teladannya, menderita seperti dia menderita. Terus, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Serupa dengan dia dalam kematiannya. Dunia tidak menjadi indah lagi. Mati bagi kemuliaan kesenangan dunia. Di sini saudara sekalian, saya menyadari bahwa kita telah berbuat banyak kesalahan, termasuk saya. Saya bertobat saudara. Dulu kita pikir kita di jalur, di trek yang sudah benar. Sekolah rajin, kuliah giat, berkarir dengan tekun. Lalu membangun rumah tangga. Membina rumah tangga dengan baik. Anak-anak dipelihara, dijaga, dibesarkan. Ikut memilih menantu, ikut membesarkan cucu. Selesai sudah. Kita merasa sudah di jalur yang benar. Apalagi kalau orang tidak punya kejahatan. Ya, baik-baik. Merasa diri sebagai orang santun yang tidak terlibat dengan skandal-skandal dosa. Kalau hidup hanya demikian, dia tidak mengenal Khaliknya. Orang-orang seperti ini tragis, saudara. Barangkali anaknya sempat lulus di luar negeri, menggondol gelar master, dapat PR di Amerika. Waduh, hebat ya, sukses. Tapi kalau tidak mengenal jalan keselamatan, tragis keadaan orang-orang seperti ini. Nggak jadi masalah sebenarnya, apakah Anda menikah atau tidak menikah. Berpendidikan tinggi atau rendah. Punya jodoh atau lajang, punya anak atau mandul. Nggak jadi masalah. Yang penting adalah bagaimana seseorang memperagakan firman. Oleh sebab itu orang harus belajar firman terus. Jangan khotbahnya itu lagi, itu lagi. Ada gereja yang khotbahnya akhir zaman terus, saudara. Akhir zaman terus, kedatangan Tuhan terus, saudara. Kuda hitam, kuda putih, kuda loreng, kuda-kudaan. Ada lagi yang khotbahnya karunia terus, bahasa roh terus. Sampai jemaatnya diajari bahasa roh, harus bisa berbahasa roh. Ada lagi yang terus menerus bicara soal berkat jasmani. Ini lebih menyesatkan, saudara. Wah, lama-lama dalam tingkat tertentu jadi alat setan merusak konstelasi berpikir orang Kristen. Seperti rumput. You mau cantik, you mau ganteng, mau kaya. Tubuhmu seperti rumput. Segala keindahannya seperti bunga rumput. Nah, kok begitu dilestarikan, dan parahnya kalau gerejanya membuat hidup manusia menjadi nyaman, ya, sekolah diberkati, kuliah diberkati, karirnya diberkati, oh anaknya, rumah tangganya diberkati. Menurut konsepnya ya, bahagia. Aduh, orang tidak mengerti bagaimana harus menjadi orang yang memperagakan firman. Dan Yesus contohnya. Makanya orang-orang yang mau seperti ini juga gak banyak, saudara. Gak banyak. Tapi kalau saudara mau, mari. Serupa dengan dia dalam kematiannya. Terus, 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kebangkitan dari antara orang mati. Seperti Yesus dengan tubuh kemuliaan naik ke surga. Nanti Tuhan kasih tubuh kemuliaan. Lalu naik ke surga, saudaraku. Dalam kemuliaan. Semua orang akan dibangkitkan. Semua orang akan punya tubuh kekal. Tapi ada orang itu punya tubuh kemuliaan bersama Yesus. Tapi ada orang yang tidak akan masuk dalam kemuliaan, tapi masuk dalam kehinaan kekal. Maka di Alkitab tadi dikatakan, takutlah akan dia. Yang bukan saja membunuh tubuhmu, dan berkuasa pula membunuh jiwa dan tubuh ke dalam neraka. Tubuh kekal. Tubuh kekal. Ini mengerikan sekali, saudara. Ini mengerikan sekali, saudara. Nah, proses meneladani Tuhan Yesus, memperagakan firman ini, saudara. Inilah yang dimaksud oleh firman Tuhan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Di dalam Filipi 2 ayat 12, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kok sampai takut-takut, kok sampai gentar-gentar begitu, Pak?
Tanah nggak gampang. Nggak gampang. Ibrani pasal yang ke-5, ayat yang ke-7. Tuhan Yesus sendiri takut dalam keadaan yang luar biasa bergumul untuk menjadi saleh supaya dihindarkan dari maut. Ibrani pasal 5, ayat yang ke-7, saudara. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Saudara, Tuhan Yesus sendiri seperti gentar di situ menghadapi maut. Maka dia berdoa dengan ratap tangis dan keluhan. Saya tidak nambah-nambahi loh. Saudara. Saya bicara jujur loh. Tuhan sendiri dalam kegentaran yang hebat. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yesus sendiri begitu gentar menghadapi maut. Oleh karenanya dia harus saleh, harus taat. Supaya dia terhindar dari maut. Ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sekalipun dia anak, Bapak tidak nepotisme. Ya udah, gampangin dah. Supaya kerjaan Tuhan Yesus bisa beres dengan gampang. Tidak. Walaupun dia anak harus taat. Begitu taat, nah baru tugasnya dianggap selesai. Lalu ayat berikutnya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Setelah ia mencapai kesempurnaannya. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Kesempurnaan di sini artinya taat. Taat, saudaraku sekalian. Setelah dia taat. Sampai kesempurnaan dia menjadi keselamatan abadi. Bagi semua orang yang taat kepadanya. Bagi orang yang taat. Taat. Nggak gampang, saudaraku, nggak gampang. Di Filipi 2:12 ketika Paulus mengatakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa sih maksudnya itu? Apa itu mengerjakan keselamatan itu? Coba perhatikan Filipi 2:12. Hai saudara-saudaraku yang Hai kekasih. saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat. Kamu taat, oke. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Taat terus ya, kira-kira begitu. Kerjakan keselamatanmu, taat terus ya. Nah, taat di sini apa isinya? Ayat 5. Apa isinya taat di situ? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Coba perhatikan. Ternyata mengerjakan keselamatan taat itu meneladani Tuhan Yesus. Taat kepada Tuhan Yesus yang ada sumber atau pokok keselamatan adalah meneladani Dia. Kamu mau selamat, sumbernya Tuhan Yesus. Caranya gimana Pak? Dia jadi sumbernya. Teladani Dia. Apa yang diteladani Pak? Taatnya. Teruskan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat sampai mati. Nah ini loh saudaraku yang kita lupakan. Kita umbar tubuh kita untuk buat apa saja. Kita umbar mulut kita untuk mengucapkan apa saja. Kita umbar mata kita. Kita umbar telinga kita. Kita lupa bahwa semua akibat tubuh yang sementara seperti rumput ini ditanggung kekal oleh jiwa dan roh. Dan orang menganggapnya gampang. Camkan ini saudaraku. Jadi saudaraku sekalian, keselamatan itu enggak simpel. Udah percaya Yesus, dosa sudah diampuni, ya udah sekarang ya kita ikut Tuhan, diberkati, disertai, dilindungi, dijaga. Pokoknya lebih dekat pendeta, lebih aman, didoakan, rajin ke gereja supaya kita diberkati dengan berkat berlimpah-limpah. Ini fantasi semua jadi ngawur kita saudara. Ke gereja ini urusannya Anda mendengar firman. Firman yang harus diperagakan.
Kalau saudara menunda, saudara gak akan jadi baik. Gak pernah jadi benar loh saudara-saudara. Jadi saudara kan berpikir begini, ini loh yang bagus, hidup yang normal tuh begini, sekolah, kuliah, karir, kerja, punya anak, ya, punya pasangan hidup, punya anak, membesarkan, punya menantu, membesarkan cucu, udah. Kalau punya hidup seperti ini lebih baik jadi nyemot. Maunya tidak bertanggung jawab pada Tuhan. Nah saudara ini saya ajak yuk kita bertanggung jawab pada Tuhan. Amin. Nah kalau saudara dengar khotbah begini lalu marah gitu ya. Apa itu gitu? Saya pastikan ada bakat masuk neraka. Saya pastikan bakat masuk neraka. Tuhan itu mau saudaraku sekalian. Kita itu memperagakan firman. Memperagakan firman. Dan firman itu saudaraku sekalian ya. Menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Nah Tuhan sendiri untuk bisa memperagakan sampai mati bergumul. Halo? Mati-matian bergumul. Sampai dengan ratap tangis dan keluhan. Nggak gampang. Nah kalau kita selama ini berpikir Kristen itu gampang. Jadi anak Tuhan, diberkati. Udah diberkati dah. Mati nanti bergulir masuk surga dengan sendirinya. Sesat itu. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau begitu masuk surga sulit dong Pak. Yesus ngomong apa? Jalan kehidupan sempit. Berjuanglah. Banyak orang berusaha masuk tapi tidak masuk. Tuhan yang ngomong loh, bukan saya loh. Kok jadi gampang tuh gimana sih? Ingat barang bagus harga mahal. Kalau barang bagus harga murah. Malah bonus ini, bonus itu. Palsu. Ikut Tuhan, bonus. Bonus melulu yang ditawarkan. Itu barang palsu. Tidak ada bonus. Tidak ada bonus. Pokoknya surga ya titik, amin. Tidak cari bonus. Saya percaya kalau orang ingin punya barang bagus, barang itu yang dapat. Soal bonus nomor 2. Tapi Tuhan berkata semua akan ditambahkan padamu. Tenang aja. Wah kencang banget aminnya ya. Kalau ada bonus memang amin ya. Orang senang bonus sih ya, tambahannya itu loh. Padahal pengertian tambahan Anda nggak tahu kan, saya khotbahkan nanti lain waktu. Anda jangan pikir setelah ikut Tuhan terus duit tambah banyak, mobil jadi baru, toko jadi 2, 3. Itu kan matre, serakah, rakus, kemaruk tahu. Itu salah, saudaraku. Jelas itu keliru, saudara-saudara. Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yaitu menanggalkan beban dan dosa. Terus yang memimpin kita dalam iman. Yang memimpin kita dalam iman. Terus, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita. Tuh Yesus Tuhan kita. Tekun memikul salib ganti sukacita. Yang disediakan bagi dia. Yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Terus. Ingatlah selalu akan dia. Ingatlah selalu akan dia. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai. Mencucurkan darah. Aduh Pak, saya mana bisa memperagakan Yesus. Bisa. Kalau mau bisa, yang mustahil bagi manusia. Tidak mustahil bagi. Konteksnya apa? Soal ketaatan. Tapi dasar kemaruk itu dipakai untuk ekonomi. Gimana masalah ibu? Ekonomi bu? Susah Pak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu ayat konteksnya bukan untuk ekonomi. Soal ketaatan. Amin. Tapi memang dipelintir semua. Kalau Anda tidak belajar Alkitab, Anda dibohongi gampang. Dibohongi gampang. Gak ada yang mustahil bagi Allah kan Pak. Ya tapi konteksnya itu adalah ketika Tuhan berkata kepada orang yang mau ikut dia, jual segala milikmu, baikkan kepada orang miskin, datanglah kemari, ikutlah. Aku ikuti teladanku. Mana bisa Pak? Bagi manusia mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kalau hari ini saudara berkata, Pak saya ini kan ya manusianya masih salah-salah terus. Enggak apa-apa, Tuhan akan ajar.
Masih keliru, Tuhan akan bimbing. Jangan berhenti. Kalau saya sih memang orang berdosa Pak, jadi bukan seperti orang itu Pak, dia orang memang dari dulu benar dia Pak. Jadi dia jadi kasih Tuhan. Kalau saya kan orang jahat dari dulu Pak. Jadi nggak mungkin jadi benar, itu menyesatkan. Menyesatkan. Tuhan itu sabar menggarap kita. Ada satu pesan penting saat ini yang saudara mohon tangkap ya. Saudara jangan melihat masa lalu saudara yang rusak. 1. 2, saudara jangan terikat dengan kegagalan saudara hari ini. Setiap kali bikin salah bertobat. Jangan terikat dengan kesalahan dan dosa masa lalu sehingga saudara merasa tidak pede jadi anak Tuhan. Tuhan tidak memanggil orang sehat. Tuhan panggil orang sakit. Bukan panggil orang benar, panggil orang berdosa. Tuhan mau memulihkan kita lewat kesungguhan kita dibentuk setiap hari.